Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, selamat datang di video podcast BPTP Riau Channel. Bersama saya saat ini Eka Novriandeni. Hari ini kita akan membahas mengenai ayam KUB di tengah pandemi COVID-19. Sobat Tani, mengutip pernyataan Menteri Pertanian kita Dr. Syahrul Yassin Limpo, di berbagai kesempatan beliau selalu mengatakan bahwa pangan atau makan adalah sektor yang paling penting yang harus kita penuhi. Pangan tidak melulu hanya mesti beras, tapi juga banyak bentuk lainnya seperti daging, telur, sayur, dan lainnya. Baik Sobat Tani sekalian, hari ini kita bersama Ibu Yayu Zuriati, peneliti Madya BPTP Riau, dan bersama Bapak Agus Salim Simanjuntak, penyuluh Madya BPTP Riau. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Yayu, Pak Agus. Selamat pagi Pak Denny. Baik, ini Ibu Yayu dan Pak Agus, beliau adalah dua orang ahli di bidang peternakan yang ada di BPTP Riau. Kita akan berbincang-bincang mengenai apa itu ayam KUB. Ya, sebelum kita berbincang, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ayam KUB kepanjangan adalah ayam kampung unggul Balikbangtan, yang saat ini viralnya disingkat dengan ayam KUB. Selamat pagi Ibu Yayu. Selamat pagi Pak Denny. Iya, sebenarnya ayam KUB ini ayam apa ini Bu ya? Bisa dijelaskan? Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Bapak Ibu sekalian ya, seperti yang kita ketahui, Badan Litbang telah menghasilkan ayam unggul ya Pak Denny ya, ayam unggul kampung. Ini dihasilkan dari berbagai ayam unggul, ayam kampung, maksudnya ayam kampung yang ada di Indonesia dengan penseleksian. Jadi penseleksian ini cukup lama Pak Denny, ada 6 generasi ya. Wah, lama juga Bu ya, 6 generasi. Dilaksanakan oleh pemulihan dari Balitbang. Nah, ini ada timnya Ibu Ike dan kawan-kawan. Beliau melakukan seleksi terhadap ayam kampung yang ada di berbagai Indonesia ya, terutama yang ada di Jawa Barat, sehingga dihasilkanlah ayam kampung unggul Balikbangtan atau yang kita kenal dengan ayam KUB. Tadi Pak Denny menanyakan bahwa apakah ini termasuk ayam daging atau ayam telur ya Pak Denny ya. Nah, pada awalnya ayam ini memang ditujukan sebagai penghasil telur. Kenapa demikian? Karena ternyata hasil seleksi ayam KUB ini mempunyai potensi produksi telurnya lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung biasa. Jadi dia itu bisa menghasilkan telurnya itu sekitar 160 sampai 180 butir Pak Denny per tahun. Wah, banyak juga Bu ya dari ayam kampung biasa ya. Ya, jika ayam kampung biasa hanya bisa menghasilkan sekitar 70-80 butir per tahun, nah ayam ini bisa menghasilkan hingga 180 butir. Itu keunggulannya dibandingkan ayam biasa. Ayam ini jadi berpotensi Lebih tinggi produksi telur ya Bu ya. Kalau ayam biasa hanya sekitar 70-80 butir per tahun, nah ini lebih daripada itu. Awalnya memang ayam ini ditujukan sebagai penghasil telur Pak Denny, tapi dalam perjalanannya ternyata ayam ini juga punya keunggulan, lebih cepat menghasilkan bobot badan yang tinggi dibandingkan ayam kampung biasa. Jadi sekarang tipenya sudah menjadi tipe Duryuna, bisa sebagai pedaging dan petelur. Baik, kalau pedaging ini Bu ya, itu dibandingkan dengan ayam kampung biasa, selisihnya berapa lama ini Bu ya? Bisa dijelaskan? Begini, kalau ayam kampung biasa itu untuk menghasilkan bobot sekitar 1 kilo lebih 2 on itu bisa menghasilkan, memerlukan waktu itu sekitar 5 bulan Pak Denny. 5 bulan? 5 bulan ya, kalau ayam biasa terlalu lama ya. Tapi ayam ini bisa dipus untuk bobot badan seberat itu hanya sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Ayam KUB ini? Iya, ada selisih 2 bulan. Disitulah keunggulan. 2,5 sampai 3 bulan? Iya. Lebih cepat Bu ya daripada ayam kampung biasa. Baik, kemudian ini saya ingin bertanya dengan Pak Agus. Kalau untuk memulai memelihara ayam KUB ini Pak, gimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Jadi gini Pak, jadi kalau kawan-kawan pemirsa mau beternak ayam KUB, yang pertama memang harus mendapatkan sumber bibit yang betul-betul KUB murni. Nah, sekarang KUB murni itu dikembangkan oleh Balai Pembinaan Produksi Agung Bogor dan hampir seluruh BPTP Indonesia. Jadi pertama kalau untuk mulai ayam KUB, pastikan bahwa DOC yang akan dipelihara itu betul-betul ayam KUB murni. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya peternak itu harus punya
lahan apakah di belakang rumah atau punya lahan khusus untuk peternakan dia. Kemudian yang ketiga sumber daya pakan. Jadi kalau mulai MKUB juga harus dihitung dari awal sumber daya pakan mencukupi atau tidak. Dalam arti kalau dia di daerah-daerah sekitar pinggiran kota, tentu dia harus membeli pakan dari toko saprona. Tapi kalau dia daerah yang punya potensi pakan tertentu, misalnya sagu atau misalnya ada ikan rucak atau misalnya udang, itu bisa sebagai sumber daya pakan. Jadi itu yang harus mulai diperhatikan dari awal, pastikan DOC itu betul-betul DOC kalau biar betul-betul pembulunya keluar, kira-kira gitu. DOC ini bibit ayam yang masih kecil ya Pak ya? Betul, jadi DOC itu istilah dalam bahasa Inggris yang day old chicken, jadi anak ayam umur 1 hari, artinya baru menetas. Baik, tadi dikatakan Pak bahwa bisa kita melakukan budidayanya di belakang rumah Pak ya? Betul. Berarti bisa skala rumah tangga ini Pak? Betul. Kalau boleh tahu ini bisa dijelaskan berapa modal yang dibutuhkan kalau hanya untuk skala rumah tangga misalnya Pak? Kalau untuk modal, biasanya beberapa peternak dan perusahaan yang sudah menghitung, apabila dia sumber daya pakannya itu semua beli. Kalau semua beli per 100 ekor DOC atau 1 kotak itu dia untuk sampai dia panen umur 70 hari dari sampai 50 hari, tapi 70 hari kan sudah bisa panen. Dia butuh modal sekitar 3 juta per 100 ekor untuk panen di umur 10 minggu atau sampai 12 minggu di luar biaya kandang. Jadi itu biaya untuk pembelian DOC sama beli pakan selama masa pemeliharaan. Tapi dengan catatan pakannya semua beli. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang punya potensi sumber daya pakan, itu biayanya pasti lebih turun. Karena bisa mengambil pakan lokal Pak ya. Betul. Baik Sobat Tani, di belakang rumah kita bisa sebenarnya memelihara ayam KUB ini untuk skala rumah tangga. Per 100 ekor tadi dijelaskan oleh Pak Agus, kita butuh biaya hanya 3 juta saja. Kemudian kita ingin berbicara mengenai DOC lebih lanjut, kita tanya sama Bu Yayu. Mengenai DOC ini gimana pakan awalnya ini Bu? Ini mana tahu pemirsa ada yang ingin memulai yang saya bisa dijelaskan ya. Gini Pak, tadi udah kita dengarkan penjelasan Pak Agus. Ini untuk memelihara itu memang harus ayam KUB unggul, yang asli ya Pak ya. Karena sekarang juga banyak beredar di pasaran itu ayam seperti KUB, tetapi dia itu hasil persilangan dengan ayam ras ya. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau dalam pemilihan DOC ini juga harus kita perhatikan asal usul sumbernya tadi. Karena kalau ayam yang kita pilih itu bukan ayam KUB, otomatis nanti pertumbuhannya tidak seperti yang kita harapkan. Untuk pemeliharaan DOC ini Pak Denny, ini kan ayam umur sehari ya. Ini hal yang sangat penting diperhatikan adalah biasanya tingkat kematian DOC yang cukup tinggi ya. Jadi kalau kita usahakan dalam pemeliharaan awal ini angka kematian itu ditekan, jangan sampai melebihi dari 5%. Jadi kalau misalnya ayamnya ada 100, itu di bawah kematiannya itu di bawah 5 ekor, misalkan sampai dia umur sebulan. Hal yang pertama diperhatikan dalam pada saat awal kedatangan DOC itu diusahakan ayam tidak stres, karena biasanya DOC ini kan dihasilkan dari pembibitnya ya Pak Denny. Antara jarak antara penghasil DOC dengan yang akan memelihara ayam misalnya cukup jauh. Yang kita alami seperti di Jawa ini, transportasinya juga memakan waktu berjam-jam ya. Jadi hal ini sangat rentan terhadap tingkat stres dari DOC. Mulai dari pembibitan sampai kepada usernya, transportasi itu bisa menyebabkan stres juga ya. Jadi yang pertama kita siapkan dalam pemeliharaan DOC, pada saat ayam tiba di lokasi yang akan dipelihara di tempat pemeliharaannya, kita harus menyiapkan minimal itu minumnya Pak Denny. Minumnya itu harus diperhatikan, biasanya diberikan air gula merah ya, kemudian atau diberikan yang banyak dijual di pasaran itu namanya Vitacit Pak Denny. Oh Vitacit ya. Vitacit itu dijual bebas ya? Iya betul, vitamin yang untuk untuk menurunkan tingkat stres dari ayam. Nah, kemudian
sebelum ayam itu datang juga kita siapkan kandang brooder istilahnya Pak Dini. Ya. Kandang brooder itu adalah kandang indukan. Jadi kita siapkan kandang brooder yang di dalam kandang brooder tersebut harus udah ada pemanasnya, kemudian udah ada sekam untuk alas kandang. Kalau bisa diusahakan juga alas kandangnya itu diberikan koran Pak Dini, karena ayam ini kan belum bisa makan karena dia kecil ya, masih kecil. jadi tempat makannya itu kan belum terjangkau, biasanya kita ditebar saja begitu. Jadi kandangnya juga harus disteril Pak Deni. Disteril maksudnya itu untuk mencegah teman-teman penyakit ya. Jadi sebelum datang ayam itu kandangnya harus kita siapkan terlebih dahulu dengan cara mendisinfektan. Jadi bisa kita menggunakan karbol, Lysol, campur air, disemprot. Kemudian sanitasi kandang ya, betul. Jadi kita memperhatikan biosecurity-nya. Jadi kandang harus kita disinfektan, udah ada tempat pakannya tadi yang bisa koran saja begitu ya, di alas, di bawahnya ada sekam. Kemudian ada pemanasnya, itu yang paling penting tadi. Jadi pemanasnya juga harus kita perhatikan, tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin. Begitu Pak Den. Baik Sobat Tani, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yayu tadi, DOC yang baru tiba ya, supaya tidak stres itu diberikan vitamin yang disebut dengan Vitacik atau dapat diganti dengan air gula ya Bu ya. Baik, sebelum kita lanjut Ibu, saya ingin bertanya dengan Pak Agus ya. DOC ini Pak, ayam umur 1 hari Pak ya, di mana kita bisa mendapatkannya Pak? Jadi gini Pak Denny, kalau masalah DOC, kalau kita bicara khusus untuk Riau saja dulu kan, nah, di Riau itu sebenarnya sumber DOC sudah banyak. Yang pertama, beberapa perusahaan sudah mendapat lisensi untuk menjual DOC ayam KUB. Jadi ada yang namanya PT Sumber Unggas, kemudian ada juga yang namanya PT Putra Perkasa Farm. Itu komersial, jadi mereka sudah betul-betul sistem bisnis. Harganya pun harga komersial, bisa didapatkan melalui 2 perusahaan tersebut. Nah di samping itu, khusus untuk Riau, ada juga sumber DOC KUB yang lain. Jadi misalnya seperti kita di BPTB Riau sudah bisa kita menyediakan DOC walaupun dalam kapasitas sangat terbatas. Nah, kemudian yang berikutnya ada UPT Dinas Peternakan Kampar di daerah Lebaran Jaya juga menghasilkan DOC KUB itu dengan harga di bawah harga komersial perusahaan tersebut. Jadi sumbernya sudah ada. Bahkan sekarang ini beberapa peternak sudah melakukan pembibitan sendiri. Jadi ada sebagian peternak sudah bisa menjual DOC walaupun kapasitasnya 30 ekor, 20 ekor, 50 ekor seperti itu. Jadi kalau pemirsa atau pendengar mau usaha ternak ayam KUB tidak masalah, DOC itu sudah khusus untuk Riau sudah bisa tersedia kira-kira. Berarti ketersediaan DOC sudah ya, ada Pak ya? Ya. Cuman yang menjadi masalah sekarang DOC ini kan sifatnya dia periodik dia, jadi DOC itu tidak bisa, bukan barang yang ready stock, jadi dia harus pakai sistem permintaan. Jadi rata-rata pakai daftar tunggu kira-kira gitu, ada yang cepat, ada yang lama. Nah kalau misalnya kita di perusahaan itu paling lama waktunya sebulan. Nah kalau di peternak karena tergantung kondisi, kalau lagi ada bisa dikeluarkan, kalau memang pada saat peternak butuh belum menetas, dia harus nunggu penetasan dulu kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kalau beternak DOC, pastikan dulu kandang sudah siap, kemudian baru pesan, karena tidak kita pesan hari ini nggak bisa dapat hari itu. Kadang kita butuh waktu kira-kira gitu. Baik Sobat Tani, bahwa ketersediaan DOC-nya saat ini khususnya juga di Riau sudah tersedia berdasarkan penjelasan dari Pak Agus. Baik, kita kembali ke Ibu Yayu ya. Mengenai DOC yang sudah sampai ini di kandang, kemudian sudah dikasih Vitacik atau air gula tadi. Kemudian penanganan makannya bagaimana Ibu, bisa dijelaskan? Untuk pemeliharaan DOC ini Pak Denny ini biasanya berlanjut sampai periode starter biasanya. Jadi ayam umur sehari sampai umur 3 minggu itu biasanya masih dipelihara di kandang brooder. Nah untuk hal tersebut memang harus kita perhatikan pakannya Pak Denny ya. Nah, hal yang pertama diperhatikan dalam pakan ini adalah kandungan nutrisi. Jadi kalau untuk DOC sampai starter
Ini berbeda pemberian pakannya dengan ayam yang istilahnya untuk grower sampai finisher begitu seperti ini. Jadi hal yang pertama perhatikan terutama kandungan nutrisinya ini tingkat protein. Jadi untuk lebih mudahnya pemirsa, untuk pemeliharaan DOC hingga starter ini kita berikan pakannya itu pakan komersil Pak Denny. Pakan jadi ya? Pakan jadi. Karena apa? Karena kita susah untuk bisa meramu pakan yang standarnya itu tercukupi itu DOC. Jadi untuk agar mudahnya kita berikan pakan jadi, yaitu pakan ayam starter yang komersil. Baik, mengenai pakan jadi ini, apakah sudah tersedia ini di pasaran ya Bu ya? Untuk jenis pakannya yang udah jadi ini banyak mereknya Pak Denny, udah cukup banyak dikenal. Jadi kalau misalnya pemirsa mau membutuhkan ayam untuk starter ini, datang ke poultry shop, tanyakan aja. Bisa nggak kita dapatkan ayam untuk periode starter? Biasanya dia udah menyiapkan pakan yang untuk biasa diberikan untuk ayam broiler itu sama Pak Denny. Itu biasanya dengan saya mungkin nggak bisa menyebutkan mereknya ya Pak Denny ya. Nah, tapi disebutkan aja ke penjualnya butuh butuh pakan untuk ayam starter. Periode starter. Periode Ya. pertumbuhan lah, masih kecil ya. Ya, antara umur 1 hari hingga 3-4 minggu itu bisa diberikan pakan starter. Gitu Pak Denny. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya ini ya, kita ingin bertanya sama Pak Agus. Setelah periode starter ini Pak, tahapan selanjutnya bagaimana cara pemeliharaannya ini Pak ya? Jadi ini menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Bu tadi. Jadi starter itu kan awal. Ya. Nah kalau dia tergantung arah dari peternak kita seperti apa dulu. Kalau dia pilih arahnya untuk pembesaran, berarti setelah starter finisher, cuma 2 periode dia. Setelah starter selesai, finisher sampai dia panen. Itu kalau peternak hanya arahnya untuk menjual ayam untuk potong, ayam daging. Nah kalau nanti dia misalnya arahnya untuk mendapatkan telur, karena tadi seperti tadi ayam gobe ini dua guna, bisa arahnya untuk produksi telur, bisa juga arahnya untuk pedaging. Nah kalau untuk petelur ada lagi tahapannya, jadi starter, grower, layer dia, jadi 3 periode kalau untuk daging Indo. Jadi di periode berikutnya kalau misalnya pakannya, kalau untuk dia indukan pada saat periode grower dia pakannya sudah mulai bisa diturunkan proteinnya tadi, seperti kalau starter tadi harus tinggi, kalau pada saat dia grower sudah boleh rendah, paling sekitar 15-16%. Kemudian nanti di periode layer protein pakannya naikkan lagi. Kalau misalnya dia untuk pembesaran, yang starter tadi juga bisa diturunkan sekitar 2-3% dari protein pakan yang di layer. Berarti setiap tahapan itu pakannya itu kita ramu terus Pak ya, betul, sesuai dengan kebutuhan. Iya, kecuali pada saat starter tadi kan, starter tadi memang betul-betul kita harus pakai full pabrikan. Jadi pada saat finisher, kalau untuk pedaging, kalau mau biayanya rendah, itu boleh campur, boleh dicampur. Kemudian apalagi kalau indukan lebih bebas lagi kita melakukan pencampuran karena butuh waktu yang lama. Kemudian pakan tiap hari harus kita berikan sehingga jumlahnya kan makin banyak. Jadi kalau tidak diramu pakannya, memang nanti keuntungannya akan kecil. Baik, saya tertarik yang disampaikan Ibu Yayu tadi mengenai pemanasan ini dalam kandang ini ya Bu ya. Ini bisa dijelaskan Bu ya mengenai pemanasan untuk pemeliharaan ayam di dalam kandang. Ini pemanasan ini memang dibutuhkan pada ini hanya pada saat ayam tersebut masih DOC sampai umur sekitar 2 minggu. Jadi udah mulai memasuki starter ya. Jadi tidak perlu pemanasan yang terus menerus sampai seumur ayam tersebut kita pelihara. Butuhnya hanya pada saat dia itu memang butuh kehangatan induk. Jadi kalau misalnya kita ini ada, jika kita analogkan Pak Ade ini sama seperti anak ayam begitu, anak ayam yang dipelihara bebas, itu kan pada saat kecil itu sering induknya mengepakkan sayapnya ya Pak Denny ya, untuk memberi kehangatan bagi anak-anaknya. Jadi dengan kandang brooder ini itu dianalogkan seperti ayam yang dipelihara seperti alaminya begitu. Jadi hanya butuh sekitar 0 hari pada saat DOC sampai sekitar 3 minggu Pak Denny. Untuk suhunya juga itu bisa kita turunkan bertahap. Pada awalnya mungkin untuk pemanasnya itu sekitar 30 derajat Celcius ya Pak Denny ya. Jadi bola lampunya itu mungkin agak mendekati lantai, tapi secara
periodik mungkin itu udah bisa kita naikkan itunya lampunya sehingga tidak begitu dia mengurangi panasnya sehingga didapatkan suhu yang nyaman buat anak ayam, convert ya, itu sekitar 27, 28 begitu Pak Denny. Sampai akhirnya pada saat umur ayam sudah 3 minggu itu tidak perlu lagi pemanas. Yang dibutuhkan pada saat DOC hingga umur sekitar 3 minggu. Baik, tapi kalau pemeliharaan di rumah tangga ya Sobat Tani, kita biasanya jarang pegang termometer ini Ibu ya. Bagaimana nih Bu menentukan bahwa suhunya ini sudah sesuai dengan kebutuhan ayam? Ini sangat mudah kita tentukan ya Pak Denny ya. Kalau misalnya pada saat ayam anak ayam itu misalnya dia itu berkumpul di bawah cahaya lampu, biasanya itu anak ayam itu kedinginan, berarti suhunya kurang, jadi itu bisa kita tambahkan daya dari lampunya kita yang kita berikan di dalam kandang. Jadi bisa kita lihatkan dari perilaku ayam. Jadi kalau misalnya ayam itu menyebar, berarti terlalu panas. Tapi kalau dia itu menyebar merata, ada yang di tengah, ada yang di samping, nanti kita juga itu cukup nyaman untuk suhu ya. di dalam kandang. Baik Sobat Tani ya, jadi kalau kita memelihara DOC itu yang paling penting juga pemanasan. Dan pemanasan seperti yang dijelaskan Ibu Yayu bahwa suhunya harus sesuai dengan kebutuhan anak ayam itu sendiri. Jadi kalau seandainya anak ayam itu tersebar merata berarti sudah cocok ya Bu ya. Kalau seandainya anak ayamnya mengumpul berarti itu belum cukup panas. Tetapi kalau dia menjauh itu sangat terlalu panas. Nah, jadi ini bisa di apa namanya Bu ya? Nah, bisa di setel lah ibaratnya panasnya. Baik. Mengenai tahapan tadi kita balik ke Pak Agus ini Pak ya. Jadi setelah starter ada grower, ada lagi nanti layer terakhir Pak ya. Jadi ini tahapan-tahapan ini Pak sampai kepada panen ini Pak bisa dijelaskan nggak Pak ramuannya atau mungkin pakan-pakan lokal yang bisa kita ramu Pak barangkali. Jadi gini mungkin Pak Denny, kalau dia jadi induk kan tadi 3 periode, starter, grower, langsung ya. Nah kalau kita bicara pakan lokal, sebenarnya Riau ini potensi sekali. Dia ada daerah pesisir itu punya sagu, punya rebon itu udang halus tuh, punya ikan ruca. Kemudian kalau daerah perkebunan, misalnya daerah-daerah Pampar yang punya potensi perkebunan sawit, punya limbah kelapa sawit, ada bubuk sawit, ada solid, kemudian ada bahan lain di daerah perkebunan yang itu sehingga sangat potensi. Nah, yang menjadi perlu oleh dari awal yang perlu tahu kalau untuk ayam ini kan merupakan bangsa unggas. Jadi dia hanya bagaimana menjaga antara imbangan energi sama protein. Energi itu didapatkan dari sumber daya pakan karbohidrat, protein itu didapatkan dari sumber pakan biji-bijian. Jadi kalau misalnya, katakan misalnya kita cerita Bengkalis sangat potensi. Dia dengan sumber daya limbah sagu yang sangat besar di sana, itu merupakan sumber daya untuk energi. Kemudian dia juga punya hasil laut, rebon tadi kan kecil. 2 itu saja mereka kelola, sebenarnya sudah cukup. Jadi sudah cukup untuk sumber daya pakan sampai dia produksi. Nah, jadi tergantung daerah masing-masing potensinya seperti apa. Cuman yang perlu dijaga ada sumber pakan karbohidrat, ada sumber daya pakan untuk protein. Itu saja yang menjadi potensinya. Jadi kalau misalnya dia sudah starter tadi, biasanya kita selalu menyarankan untuk menggunakan pabrikan. Kemudian kalau di posisi grower sudah mulai kita campur, jadi tinggal membuat perbandingan saja. Bisa saja misalnya perbandingannya 60% ikan ruca atau misalnya rebon, ditambah misalnya 40% sagu. Nanti kalau misalnya sudah mulai dia produksi, baru dinaikkan lagi yang sumber daya protein. Kira-kira itu hanya mengatur dua itu saja. Baik. Sumber daya karbohidrat untuk energinya, kemudian sumber daya yang mengandung protein tinggi. Ya. Intinya kita bisa meramu dari potensi bahan-bahan baku yang ada di lokal, Pak ya. Yang penting komposisi pakannya sesuai dengan kebutuhan ayam KUB ini, Pak ya. Baik.
Mengenai ini Pak ya, kita ingin mengetahui ini selama ini ya Bu ya, saya dengar bahwa BPTP Riau telah melakukan pendampingan ini terhadap beberapa peternak di luar Pak ya, di ruang lingkup Provinsi Riau. Ini boleh dijelaskan ya Bu ya, barangkali teknologi apa yang disampaikan kepada peternak atau diseminasinya seperti apa ya untuk pendampingan pada peternak. Baik Pak Denny. BPTP Riau mulai menggeluti mengenai ayam KUB ini kalau nggak salah itu sekitar tahun 2017-2018 tadi. Ya. Pada saat itu melalui kegiatan yang sifatnya diseminasi, kita dari Indonesia, salah satu BPTP-nya itu adalah kita dari 33 provinsi terpilih 17 BPTP yang mengembangkan sistem strata untuk pengembangan NKOB. Kebetulan untuk Riau kita diberi mandat untuk menjalankan strata 2. Di sini ada 3 strata. Strata 1 sebagai penghasil penghasil DOC. Nah, strata 2 ini penghasil dan pembesaran DOC. Jadi kita ada sistem inti plasma waktu itu yang kita kembangkan. Jadi untuk tahap pertama waktu itu kita mulai mengenalkan ayam KUB ini di Kabupaten Kampar Pak Denny. Kabupaten Kampar dengan sistem inti plasma dan sistem rumah tangga. Jadi ada 2 model yang kita perkenalkan dengan diseminasi ayam KUB ini. Nah, pada saat itu mulai berkembang usaha KUB hingga sekarang. Pada tahun berikutnya kegiatan tersebut masih berlanjut, tapi kita mulai menyebarkannya di daerah lain. Sudah mulai ke lokasinya itu ke Kabupaten Siak dan Bengkalis. Nah, disitulah mulai masyarakat mulai mengenal ayam KUB, kemudian mereka juga mulai cukup tertarik ya Pak Denny, karena ayam KUB ini cukup menguntungkan dari segi pemeliharaan dan tidak sulit dalam hal pemasarannya, begitu Pak Denny. Berarti tanggapan masyarakat cukup antusias ini Bu ya, terhadap pemeliharaan ayam KUB ya, dikarenakan keunggulannya tadi ya. Baik. Kemudian begini ya, saya ingin bertanya kepada Pak Agus. Saya dengar bahwa ayam KUB ini daya eramnya menurun ini Pak. Kalau daya eramnya menurun ini bagaimana cara penetasan telurnya nanti ini Pak ya? Mungkin gini, sebenarnya kalau kita sebut menurun, daya mengeram menurun tidak. Iya. Yang artinya yang benar adalah bahwa sifat mengeram dari induk yang dipelihara itu berkurang. Oh begitu. Jadi kalau kita misalnya pelihara indukan 100 ekor, dari 100 ekor itu 20% saja induknya yang punya sifat mengeram, 80% tidak ada sifat mengeram. Sehingga untuk mengembangkan ayam KUB ini mau tidak mau memang harus menggunakan mesin tetas. Jadi inkubator mesin tetas untuk melakukan penetasan untuk mengikuti indukan itu. Tapi keunggulannya dengan sifat mengeram yang hilang tersebut, jadi produksinya telur itu bisa naik. Oh, ya. Justru daya eramnya berkurang ini malah jadi nilai positif. Betul, jadi nilai positif karena waktu 21 hari yang dia butuhkan itu sudah menjadi waktu untuk produksi telur. Cuman memang kalau misalnya di tingkat peternak, mau tidak mau kalau mengembangkannya harus punya mesin tetas. Nah, mesin tetas ini sederhana dan bisa dibuat sendiri oleh peternak. Karena seluruh bahan-bahannya atau seluruh komponen dari mesin tetas sekarang sudah dijual online, dijual bebas, bisa dibeli lah. Kalau misalnya ada yang ahli, misalnya ahli pertukangan, pandai membuat kotak-kotak saja itu sudah cukup syarat. Baik, Sobat Tani, seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus, bahwa ayam KUB ini daya eramnya telah berkurang. Justru ini memiliki nilai positif ya, untuk produksi telurnya itu akan continue dan akan terus berproduksi, dan telurnya ini ditetaskan dengan menggunakan mesin tetas ya Pak ya. Oke. Kemudian saya ingin bertanya mengenai peluang bisnis DOC di Riau ini Pak, bagaimana Pak? Kira-kira Pak. Nah, kalau sekarang sebenarnya kalau kita ada peternak yang ingin melakukan usaha, ini sebagai usaha pokok, memang mau tidak mau dia harus mempunyai indukan. Karena kadang kalau kita lihat sekarang peternak yang hanya sifatnya membesarkan saja, karena kan dia cuma
10 minggu. 10 minggu kandang sudah kosong, dia tidak punya bibit lagi. Bibit dia nunggu. Bibit ini nunggunya tidak bisa 1 hari 2 hari, kadang sebulan. Sehingga kadang kandang itu tidak efektif, kosong namanya, atau menjadi kosong, terlampau lama kosong. Nah, kalau untuk jangka panjang memang dia harus punya indukan. Nah, kalau misalnya peternak, kelemahan peternak memang adalah pertama kalau dia misalnya menjadi pembibit, dia butuh jangka waktu yang lama. Karena sejak dari starter tadi sampai dia produksi telur mulai awal itu butuh waktu sekitar 20 minggu. Itu tidak ada hasil. Jadi 20 minggu atau sekitar 5 bulan dia harus mengeluarkan biaya terus sampai dia mulai produksi. Tetapi setelah dia produksi mulai umur 5 bulan atau 20 minggu, dia punya masa sampai 2,5 tahun gitu, jadi panjang. Iya, tetapi harus memang punya modal untuk melakukan pembibitan tersebut. Kalau prospeknya sangat cukup besar, Pak Denny, karena tadi kita sampaikan tadi yang 2 perusahaan tadi yang Sumber Unggas sama Putra Perkasa itu belum mampu memenuhi kebutuhan di sini, sehingga potensinya sangat besar. Karena setiap, apalagi dalam masa sekarang ini, kita beberapa kali ketemu sama calon-calon peternak baru, itu hampir semua itu punya usaha punya pekerjaan tetap. Jadi seolah-olah mengisi waktu sekarang tuh banyak. Jadi ada yang misalnya ada yang PNS, ada yang punya usaha kayu, ada yang tukang ojek. Jadi kan hanya sifatnya tadi memanfaatkan lahan yang ada di belakang rumah, sehingga permintaan DOC ini sebenarnya kalau kita lihat sekarang tren itu makin meningkat untuk daerah Riau. Nah, misalnya contoh sekarang sebagai informasi saja, misalnya yang dari Sumber Unggas sama yang dari Putra Perkasa Farm itu per minggu mereka masukkan hampir sekitar 60 kotak DOC ke Riau ini. Ke Riau, Pak, ya? Jadi kalau 60 sekitar 6.000 itu per minggu. Padahal kalau PT ini skopnya nggak nyari Riau, Pak, ya? Enggak, makanya dia sistem kuota. Ya? Kalau misalnya jadi dia karena mereka sudah betul-betul perusahaan kan. Komersil. Nah, kita juga misalnya peternak juga bisa langsung ke Baliknak atau ke kita atau misalnya ke Kampar, artinya itu kan sudah punya pemerintah. Cuman kan daftar tumbuhnya sangat lama dan memang tidak bisa langsung dari stok. Jadi kalau untuk pengembangan ke depan bagi pemirsa yang ingin menggeluti usaha ini, memang betul-betul kalau untuk menjadi pembibit memang harus siapkan modal awal dulu. Karena kalau tidak nanti memang agak berat. Karena dia butuh 5 bulan dan 5 bulan itu belum ada hasil sebelum dia produksi telur. Kemudian untuk ini, Pak, ya, pemeliharaan ini apakah ada kendala, Pak, di dalam budidaya ini, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Kalau dari pengalaman peternak, sebenarnya kan kalau untuk peternak baru yang belum memahami seluk-beluknya agak payah. Dalam arti tingkat perilaku ternak itu kadang dia belum tahu seperti apa, mana ayam yang kedinginan, mana yang ayam kurang sehat, kan kira-kira gitu. Kalau sebenarnya kendalanya, kalau misalnya kita bilang, kalau misalnya kendalanya dari penyakit, ya tergantung kalau misalnya program vaksinasinya dijalankan nggak ada masalah. Jadi tingkat kematian bisa ditekan. Kemudian tingkat kematian awal tadi dan di periode starter tadi bisa kita jaga. Kalau misalnya kita hanya tingkat kematian 1%, itu pasti sudah mendekati titik keuntungan yang bagus. Tapi kalau misalnya tingkat kematiannya sampai 50%, memang itu berat. Artinya tidak akan ada sisi keuntungan nanti yang kita dapat. Kalau kendala sebenarnya tidak terlampau banyak kendalanya, karena kalau misalnya kalau dianggap ini sebagai usaha sampingan untuk menambah penghasilan rumah tangga keluarga, waktu yang dibutuhkan untuk mengurus ternak itu terlampau banyak. Pagi atau atau sore. Ya. Jadi kalau secara umum yang betul-betul kendala sebenarnya nggak ada, kecuali peternaknya nggak punya modal. Ini karena memang
Karena peternak yang kalau kita mau pelihara ayam KUB memang harus punya modal. Karena kalau KUB kita pelihara tidak intensif, main lepas saja, KUB-nya unggulnya itu nggak muncul. Jadi kalau jangan sampai misalnya peternaknya pelihara ayam KUB tapi dibiarkan, makanya terserah nyari, nggak diurus, itu kalau unggulnya itu nggak akan keluar, sama seperti yang kampung biasa akhirnya. Baik, intinya pemeliharaan ayam KUB ini tidak memiliki kendala yang begitu berarti. Betul. Ya Pak ya. Baik, saya kembali ke Ibu Yayu ini ya. Masalah pakan tadi ini Bu, menarik sekali. Di Riau ini apa saja Bu ya kira-kira potensi pakan yang bisa kita jadikan untuk pakan ayam KUB? Sebenarnya untuk pakan ayam KUB di Provinsi Riau ini cukup banyak ya Pak Denny ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Agus ya. Seperti dari limbah sawit, itu ada bungkil kelapa sawit ya, kemudian ada solid sawit, kemudian di daerah pesisir itu ada ikan ruca, ada rebon ya Pak Denny ya. Untuk daerah perkebunan sagu itu bisa juga dimanfaatkan ampas sagu atau hasil-hasil perkebunan lainnya itu Pak Denny. Itu salah satu sumber pakan ya, pakan sagu yang bisa kita susun sebagai ransum untuk ayam KUB. Gitu Pak Denny. Baik Sobat Tani sekalian, setelah disampaikan dan dijelaskan oleh Ibu Yayu dan Pak Agus mengenai ayam KUB ini, kita jadi tertarik memelihara ayam KUB ya. Mulai dari DOC sampai kepada panen, sampai menghasilkan telur, sampai telurnya juga ditetaskan dengan mesin tetas. Sobat Tani sekalian, demikian ya perbincangan kita dengan Bu Yayu dan Pak Agus. Mudah-mudahan Sobat Tani sekalian memiliki semangat dan pengetahuan yang telah didapatkan tadi dapat diaplikasikan untuk pemeliharaan ayam KUB. Sobat Tani sekalian, demikian saya tutup acara kita pada hari ini ya di video podcast BPTP Riau Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian maju, mandiri, modern.